Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya Wiwin Siswatini, guru PAI di SMA Diponegoro Tumpang. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, dalam bentuk Google Form dan Google Spreadsheet. Jadi Google Form atau Google Formulir di sini adalah alat terbaik untuk membuat survei dan kuis online. Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakannya untuk mengumpulkan data siswa, orang tua, dan juga bisa mengadakan survei penilaian sebelum kelas dimulai hingga kuis di akhir kelas atau di akhir unit, semisalnya UTS, ulangan harian, UTS atau UAS. Dan kegunaannya Google Form di sini membuat kuis atau penilaian, ujian, selain itu membuat survei masukan dan lain sebagainya. Langsung saja coba kita mempraktekkan ya. Yang pertama adalah buka My Drive, tampilannya seperti ini. Di My Drive Bapak Ibu semuanya. Terus kita klik baru atau new ketika berbahasa Inggris. Di sini akan banyak tampilan, kita pilih yang Google Formulir. Setelah itu nanti akan ada 3 tampilan, template formulir kosong, kuis kosong, dan dari template. Karena ini baru maka mengambil yang klik formulir kosong. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu. Di pojok kiri atas kita tuliskan form ulangan harian misalnya. Lalu judulnya ini yang akan dibagikan pada siswa. Semisalnya adalah ulangan harian bab kejujuran misalnya. Lalu di bawahnya sini kita bisa yang perintah yang akan kita laksanakan. Semisalnya di sini adalah pada penilaian pengetahuan, berilah tanda silang pada jawaban yang kalian anggap benar. Ini bisa diklikkan di sini. Nah, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Terus langsung ke bawah, ini ada pertanyaan baru muncul. Kita memerlukan data siswa, maka jawaban singkat yang akan kita pilih. Bisa tuliskan nama lengkap. Dan ini wajib diisi. Ini fungsinya wajib diisi agar responden atau siswa tidak bisa melanjutkan mengisi jawaban selanjutnya sebelum mengisi nama lengkap. Terus selanjutnya adalah kelas. Kita pilih karena berbanyak kelas ya, kita centeng yang pilihan ganda. Misalnya kelas 10 bahasa, selanjutnya 10 MIPA. Ini bisa kelas yang Bapak Ibu ampu yang akan mengadakan ulangan harian. IPS 2, ini tadi IPS 1. Nah, sejumlah kelas Bapak Ibu nanti datanya langsung bisa masuk. Ini juga wajib diisi. Nah, setelahnya form ketiga ini langsung bisa kita tuliskan soalnya ya Bapak Ibu ya. Bisa kita copy paste pada soalnya pada itu atau kita klik manual. Nah, ini tetap pilihan ganda karena tadi adalah rubriknya pilihan ganda ya. Kalau ngekliknya seperti ini berarti harus memang hati-hati Bapak Ibu. Tapi nanti hasilnya pasti akan bisa dinikmati secara cepat dan mudah. Misalnya kita ingin mengadakan keterkaitan perizinan tatap muka pada wali murid. Nah, karena memerlukan waktu yang cepat dan mudah, maka Google Form di sini bisa dimanfaatkan fasilitasnya. Nanti bisa langsung share link dan langsung bisa mendapatkan hasil daripada pendapatnya wali murid. Misalnya juga selain itu surat izin tentang vaksin, apakah anak-anak ini dapat izin terkait dengan keadaan siswa dan orang tua, kondisinya seperti apa.
kita memerlukan surat izin untuk wali murid ini bisa memakai Google Form. Ini soal pertama. Terus selanjutnya ini masih terkait dengan pilihan ganda Bapak Ibu ya. Terus soal nomor 2, kita bisa mengambil langsung dari bank soal. Sama prosesnya. Jadi kita soalnya kita tulis, lalu opsinya, jawabannya di sini. ABC karena masih pilihan ganda. Kalau kita ngambil memang perlu hati-hati ya Bapak Ibu, agar tepat dan juga tidak salah. Tapi nanti akan bisa kita cek, bisa kita koreksi ketika ada kesalahan. Fasilitas daripada Google Form untuk penilaian atau untuk kuis dan untuk ulangan. Bagaimana misalnya ingin mengadakan survei pendapatnya siswa, bagaimana tentang materi setelah kita mengadakan Vicon atau entah Zoom atau misalnya tatap muka maya, Google Meet, kita setelahnya bisa menggunakan Google Form ini untuk mengetahui tingkat pemahaman dan siswa. Misalnya materi mana yang belum kalian kuasai, materi mana yang belum kalian pahami, itu kita bisa mengadakan survei pada tingkat pemahaman siswa dengan cepat dan mudah. Intinya itu dengan mudah. Soal 1-3 masih menggunakan pilihan ganda. Nanti coba soal selanjutnya kita memakai yang isian ya Bapak Ibu. Ini masih pilihan ganda nomor 3. Memang harus sabar karena memang satu-satu. Ketika mengetik manual pun juga memerlukan waktu juga. Tapi dengan usaha yang keuletan di sini nanti akan bisa menghasilkan yang bagus, hasil yang insya Allah baik. Iya. Opsi E adalah kunci untuk mencapai derajat siddiq. Ini Bapak Ibu. Oh, yang E belum ya. Yang E di sini kita copy lagi. Terus selanjutnya kita coba untuk soal nomor 4, kita pilihan kita isian. Nah, ini ada 2 soal yang isi. Kita masukkan dalam Google Form. Soal nomor 4 tadi ya. Karena ini isian, maka ini centang yang paragraf. Karena nanti memerlukan pendapat daripada siswa. Bedanya kalau jawaban singkat itu cuma singkat, kalau paragraf ini bisa lebih panjang. Karena isian itu memerlukan tanggapan, nalar, analisis, dan penelaah daripada siswa. Ini juga wajib diisi agar bisa mengerjakan semuanya. Terus nomor 5 juga sama. Ini paragraf. Sudah langsung. Terus setelah ini Bapak Ibu bisa melanjutkan ke opsi berikutnya, yaitu add-on. Di sini ketika ingin mengadakan pendaftaran workshop atau pelatihan, kita batasi peserta misalnya maksimal 300. Maka kita bisa mengetik form limiter di sini, limiter. Form limiter di sini untuk membatasi berapa peserta pelatihan yang akan kita terima. Tapi ketika sebanyak-banyaknya maka ini tidak usah dicentang. Terus sesuaikan tema, ini bisa untuk mempercantik tampilan daripada Google Form. Header di sini sudah ada bermacam versi daripada aplikasi Google Form sini, tapi ketika kita ingin membuat yang sendiri, karena kekhususan daripada PAI misalnya, ini bisa kita sisipkan. Selesai, klik.
Nanti tampilannya seperti apa bisa Bapak Ibu lihat. Seperti ini. Lalu kita bisa memilih mana warna yang disukai, ya misalnya seperti ini. Terus kita lihat di pratinjau. Pratinjau sini fungsinya adalah melihat tampilan yang akan dilihat oleh responden apakah ada kesalahan atau tidak. Ini bisa kita cek di sini. Tidak ada. Ini masih ada kesalahan ya Bapak Ibu. Bisa kita kembalikan di soal nomor berapa tadi? Soal nomor 3. Ini bisa kita edit Bapak Ibu. Ini centang. Kita lihat lagi di pratinjaunya. Apakah sudah soal nomor 3 tadi? Ya, sudah. Setelahnya ini ada menu setelan. Setelan diklik, kumpulkan email. Ini ketika responden atau siswa yang mengisi ini harus login dulu pada smartphone-nya. Ketika kita memerlukan data wali murid ini tidak usah dicentang, karena biasanya Bapak Ibu wali murid itu nanti kesulitan email itu seperti apa, ada yang belum paham dan lain sebagainya. Jadi kesulitan sebelum mengisi Google Form kita. Ini nggak usah dicentang. Batasi penggunaan ini juga tidak usah, jadi siapapun dengan akun apapun ini bisa masuk dalam mengisi Google Form sesuai dengan kegunaannya. Responden dapat edit setelah mengirimkan. Ini tidak usah juga, karena siswa tidak perlu untuk mengedit. Ketika kolega atau sesama teman ini boleh dicentangkan sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan. Terus lihat diagram juga tidak usah. Selanjutnya, menu selanjutnya adalah presentasi. Ini diklik. Tampilan status progres. Ini adalah tampilan setelah kita bagikan Google Form kita. Misalnya, terima kasih sudah mengerjakan. Semoga sukses. Tampilan ini juga yang misalnya kita menyertakan link untuk masuk grup. Terus ini ada bisa tampilkan di sini, di copy paste di sini. Acak urutan pertanyaan ini juga bisa dicentang agar siswa ini bisa ekspresi semampu mungkin. Jadi, kamu tadi jawaban nomor 1 apa? Saya A. Saya kok B. Oh, soalnya berbeda ya. Bisa untuk mengajak kreativitas siswa, juga kreativitas guru, karena dengan soal yang sama tapi siswa mengalami pemahaman yang berbeda, padahal soalnya sama tapi karena diajak ini bisa. Terus selanjutnya adalah kuis. Kuis ini karena ini adalah penilaian, tadi adalah ulangan harian, maka perlu saya centang. Jika fungsinya untuk penilaian, terus ujian, dan juga kuis ini maka butuh dicentang. Mode terkunci ini untuk device laptop yang tertentu, ini bisa dicentang. Kalau laptop biasa atau tidak ada masalah, tidak usah. Terus rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Ini ketika kita akan membutuhkan nilai secara cepat, ini bisa dicentang. Tapi ketika nanti setelah peninjau manual kita koreksi sendiri, maka yang dicentang adalah nanti saja. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ini tidak usah ya. Jawaban yang benar. Ini juga tidak usah, nilainya nggak usah ditampilkan. Selesai. Lalu mana yang kita bagikan pada siswa linknya? Bukan yang di atas ini ya Bapak Ibu, tapi kita kirim dulu. Kumpulkan email yang ada tagarnya di sini. Link ini yang akan kita bagikan kepada siswa atau responden. Ini pertanda dulu agar tidak memberatkan. Link ini yang akan kita bagikan entah di Google Classroom atau WhatsApp di grupnya siswa atau grupnya wali murid. Semisal akan saya bagikan pada 10 bahasa. Pada grup WA. Ulangan harian PAI dan Budi
Kerti. Misalnya kita klik saja, sudah masuk pada grup siswa. Iya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.